Jadi jelas sekali ya, dalam konteks kekristenan selamat itu karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena anugerah Tuhan. Ibu-ibu pernah dengar lagu Amazing Grace? Pernah ya? Bagus nggak lagunya? Kunci C. Pernah dengar nama John Newton? John Newton? Pernah? Dia sangat terkenal, lagunya sangat terkenal. John Newton, sangat mendunia lagunya. Tahu lagu Meragang-ragang doa sinta-sinta, kalau gitu ya? Ah, itu kan lagu ciptaannya dia. Lagu ciptaan dia ini. Lebih besar dari semua kesalahan kita atau dosa yang pernah kita lakukan. Jadi jangan takut ibu-ibu yang terkasih, Tuhan tidak mengampuni kita. Oh, Tuhan pasti mengampuni setiap kita. Ketika kita minta ampun, sebesar apapun kesalahan dosa kita, Tuhan pasti ampuni kita. Tangannya selalu bergerak. Tapi jangan pernah minta ampun kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat. Saya bukan nggak setuju dengan pengakuan dosa. Tapi jangan dikit-dikit pengakuan dosa. Kalau nggak ada keseriusan untuk meninggalkan dosa, jangan minta ampun di hadapan Tuhan. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan itu barang mahal, bukan sesuatu yang murahan. Dan nggak ada yang Tuhan rindukan selain pada akhirnya kita boleh bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kalau bicara tentang sayang dan cinta, aduh, ibu-ibu yang terkasih, kalau kita berdoa, janganlah sekiranya kita seperti ini berdoa. Tuhan, Bapa, tunjukkanlah kasih-Mu bagiku. Berikan yang terbaik bagiku. Tidak ada lagi yang tersisa dari surga. Karena yang terbaik dari yang terbaik udah dipersembahkan bagi setiap kita. Ketika Dia mempersembahkan Yesus bagi setiap kita, tidak ada lagi yang tersisa. Allah gak perlu untuk membuktikan apapun bagi setiap kita. Salib itu adalah bukti bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Sempurna kasih Tuhan itu bagi setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ini sejam ya ibu ya. Yang terakhir atau yang ketiga, kerajaan Allah adalah tentang bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, lebih dari apapun dan siapapun. Tadi dikatakan begini, sukar bagi seorang kaya masuk ke surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Nah, lubang jarum itu jangan dipahami jarum sekarang. Itu jangankan onta, saya pun tidak masuk, Pak. Ya, itu harus dipahami dengan pengertian yang benar. Jadi di Yerusalem itu ada pintu gerbang Yerusalem yang kecil sekali. Nah, untuk onta bisa masuk lubang jarum itu tidak mudah, susah sekali. Dia harus jongkok, terus yang dorong bukan hanya satu orang, bisa 4, 5, 6 orang yang dorong unta itu bisa masuk. Susah sekali. Tapi sesusah-susahnya unta masuk lubang jarum lebih susah orang kaya masuk kerajaan surga. Uang itu ngeri kali loh di tangan orang yang salah.
Uang itu ngeri kali di tangan orang yang salah. Makanya hati-hati sekali. Lebih bagus kita dengan serius memperkarakan diri kita itu menjadi orang yang rohani di hadapan Tuhan. Karena menjadi rohani itu nggak gampang. Aduh, benar-benar tulus kita jadi orang rohani itu nggak gampang. Nggak usah jadi orang rohani lah seperti Yesus. Nggak usah jadi baik aja, susah sekali. Ya. Ada kalanya kalau kita ini kan suka ngotot, aku ingin jadi seperti Yesus. Jadi Kristus Pak Pendeta artinya menjadi seperti Tuhan Yesus. Lah kita jadi baik aja kagak, lagi seperti Tuhan Yesus. Jadi kan 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Memang betul. Tapi marilah mulai perkarakan, ya, kita menjadi minimal orang yang baik terhadap sesama satu dengan yang lainnya. Di mana Tuhan tempatkan kita menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Ya, orang merasakan manisnya kita, orang mengecap manisnya kita, orang mencium bau harumnya kita. Karena kita ini adalah garam dan terang dunia. Esensi garam dan terang dunia itu artinya mari kita memberi dampak dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Garam itu fungsinya apa sih? Ibu boleh tahu apa? Mengawetkan, terus memberi rasa. Nah, cobalah bayangkan kita disebut garam, artinya kita harus mengawetkan atau memberi rasa dimanapun kita berada, bukan membusukkan. Biar apa? Biar ular nggak masuk. Ada juga seperti itu katanya. Iya benar. Jadi ya kita harus perlihatkanlah bahwa kita ini adalah anak Tuhan dengan kita menjadi dampak bagi sebanyak mungkin orang. Ya, dengan apa? Dengan kita pertama-tama perkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana penilaian Tuhan? Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, kira-kira ada yang siap nggak? Siap. Siap ada Tuhan. Pasti masuk surga. Amin. Karena masuk surga itu ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan. Tetapi kita tetap selama kita hidup pergunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri kita, menjaga hati kita. Alkitab berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau berai, jagalah hati, lentera hidup ini bukan menarik. Ya udah beda lagi lagunya. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Kita harus lebih memilih untuk mudah mengampuni daripada mudah membenci. Kita harus jadi orang yang susah membenci tapi mudah mengampuni. Amin. 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 Yesus ini. Tulus nggak? Nggak ada untungnya kita membenci orang. Nggak ada untungnya kita kepahitan. Tapi Pak Pendeta, sudah aku baik sama dia, ya, udah banyak dia mengecap kebaikan aku, tapi masih ada perlakuan seperti ini. Aku dikhianati, Pak Pendeta. Kalau bicara pengkhianatan, Yesus pernah merasakan pengkhianatan. Bahkan dari Yudas lah kita tahu bahwa ternyata nggak semua ciuman itu romantis, ada ciuman pengkhianatan. Iya, ternyata ada ciuman busuk. Ya, nggak semua ciuman itu romantis. Jadi kalau bicara tentang pengkhianatan, Tuhan Yesus pernah ya dikhianati, disakiti, dikecewakan, tetapi terus kita berbuat baik. Karena kita tahu yang menilai pada akhirnya siapa? Tuhan. Amin. Jadi kalau kita diperlakukan tidak baik, ya diperlakukan kasar, bisa nggak kita mengampuni? Mau nggak mengampuni? Amin. Serius. Sambil mikir-mikir. Di sini nggak ada gitu ya. Di sini sih ibu-ibunya happy semua. Suaminya baik-baik. Lagi ngasih uang. Ya kan, kalau mau keluar dikasih kartu kredit. Itu mimpi Pak
ya. Jadi marilah ibu-ibu kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan berkati kita, jangan taruh hati kita pada apa yang Dia berikan bagi setiap kita. Tetap taruh hati kita pada Tuhan. Janganlah kita seperti bangsa Israel yang Tuhan sudah berikan semuanya, tapi mereka ikut Tuhan hanya ingin apa? Hanya supaya mereka dikasih makan, mereka dikasih mujizat, dikasih kesembuhan. Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan Yesus tahu motivasi mereka. Jadi bukan karena mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Makanya kita harus mengasihi pribadi Tuhan lebih daripada berkatnya, lebih daripada pertolongannya, lebih daripada mujizatnya. Pribadinya harus kita lebih kasih dari apapun dan siapapun. Amin. Iya. Karena kalau bicara tentang berkat, pasti Tuhan berkati kita. Tidak usah pun kita suruh Tuhan berkati kita, udah pasti Tuhan berkati kita. Amin. Tidak usah kita suruh Tuhan sayangi aku. Lebih dari yang kita minta Tuhan kasih. Masalahnya kita sayang nggak sama Tuhan. Itu masalahnya. Baik nggak kita sama Tuhan? Kalau bicara tentang kebaikannya, setiap hari kita kecap kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, kebaikan kita dikecap sama Tuhan nggak manis? Manis nggak? Kehidupan kita setiap hari kita jalani di hadapan Tuhan. Nah itu yang harus kita persoalkan. Pokoknya semuanya Tuhan kasih. Kalau nyawanya aja Dia kasih, nggak ada yang tersisa. Bayangkan. Tapi pengorbanan Dia untuk memberi yang terbaik itu nggak gampang. Dia dikhianati, dia dikecewakan, dia dicobai. Ya kan, waktu di padang gurun dicobai sama setan. Ya kan, kalau kau memang anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Bisa nggak Tuhan mengubah batu jadi roti? Bisa nggak? Jangankan mengubah batu jadi roti, ya kan, mengubah setan jadi lapek bisa. Bisa. Tapi dia kan harus tunduk kepada Allah, betul nggak? Dia hanya harus mendengarkan perintah Bapa, bukan perintah yang lain. Padahal hari ini. Iya kan? Iya. Jadi sangat bisa. Tapi dia memilih untuk taat di hadapan Tuhan. Setan sih nggak pernah menyerah. Satu-satunya sifat baik yang bisa kita pilih dari setan cuma satu, pantang menyerah. Hanya itu. Yang sifat yang lainnya setan banget. Hanya satu, pantang menyerah. Coba bayangkan, sampai waktu Yesus mau disalibkan pun, tetap dia pakai imam besar untuk mencari Tuhan Yesus. Dia pakai imam besar untuk mengajarkan penebusan. Halah, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri tidak. Kalau kamu mau kami percaya samamu, selamatkan dirimu, turun dari sana, baru kami percaya. Coba lihat, tidak begini. Kalau saya Tuhan Yesus, saya turun, saya lagi ke atas. Tapi kalau sampai Tuhan Yesus seperti itu, gagal penebusan, nggak selamat kita, enggak. Jadi Tuhan Yesus itu, dalam segala hal dia luar biasa. Ketahanannya, kesetiaannya, penguasaan dirinya. Menguasai diri itu gampang, tapi luar biasa indahnya, cantiknya diri kita kalau kita belajar menjadi pribadi yang menguasai diri. Amin. Ada kesempatan kita untuk marah, tapi kita nggak luapkan. Amin. Ketika ada orang buat kita marah, biasanya kita temperamental, langsung kita lahap, langsung kita hajar, pengen kita makan. Tapi sekarang kita udah berubah. Amin. Ketika ada orang buat kita marah, biasanya keluar kata-kata makian atau kebun binatang. Nama-nama binatang keluar semuanya, minimal 5 binatang disebutkan. Ya kan, anjing lah, mbak juga lah kan. Ya kan, sekarang udah beda. Ketika mau marah, mbak balon ada 5. Kesabaran kita itu memang harus diuji. Untuk apa? Untuk dapat apa? Untuk dapat terlihat penguasaan diri kita atau tidaknya, betul nggak? Saya itu jujur ya, ini terakhir. Ini saya simpan ini. Saya tutup ini terakhir. Saya jujur aja ya, saya itu banyak diproses oleh Tuhan, kesabaran, penguasaan diri saya. Nah, salah satu tempat di mana saya paling banyak diproses oleh Tuhan penguasaan diri itu di jalan. Kayak tadi tuh, di jalan itu paling banyak kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan ketika bawa mobil. Nah, saya itu, ini dia.
yang paling bikin gedek dari semuanya ini ketika di depan saya itu ibu-ibu naik motor. Serius, 4 kali saya mau tabrak ibu-ibu. 4 kali. Kenapa? Karena kalau dia naik motor, dia sendiri belok kanan, dia sendiri belok kiri. Ada kalanya dia sendiri nggak belok-belok. Padahal nggak belok, kenapa dia nggak belok-belok? Lama-lama saya pelajari. Kalau dia sendiri, mungkin dia kasih maksud yang belakang itu supaya belok kiri, aku mau ke kanan. Itu mungkin. Mungkin begitu. Makanya, kalau nggak tahu bermotor, jangan bermotor. Ya, atau minimal pakai helm. Aku bingung sekali kadang-kadang ibu-ibu itu ya. Ada yang kadang-kadang bawa anak 3 dari kecil, udah nggak pakai helm, bonceng anaknya 3, sendiri belok kanan. Kalau jangankan kita, polisi itu bisa dijambak sama dia kalau marah. Iya, kalau ditanya mana STNK, mana STNK, apa rupanya? Tinggal di rumah, kenapa? Nah, coba, gimana nggak bisa itu kan polisi menghadapinya. Ini saya pernah mengalami seperti ini. Ini saya alami. Ini bawa mobil. Jadi ini macet total. Tiba-tiba ada ibu-ibu seperti Valentino Rossi, pebalap satu dunia. Sat. Ini berhenti total. Dia tabrak mobil saya. Dia yang tabrak, dia yang marah. Dia pukulnya pula lagi. Emosi dia. Coba bayangkan. Kalau saya nggak menguasai diri, ya kan, terus saya keluar, saya marah-marah, saya maki-maki balik. Enggak, tanya jemaat. Terus langsung saya dicerewetin, jadi pengkhotbah mendadak dia. Percuma yang ternyata Pak Pendeta Robson percuma Bapak ngomong tentang penguasaan diri, kasih. Mana kesabaran, mana kasihnya? Nah, kalau begini kan selesai, betul nggak? Serba salah memang. Saya itu di jalan itu paling sering diproses oleh Tuhan penguasaan dirinya. Tapi memang asik ya, hidup dalam Tuhan ini asik ya. Kalau kita berhasil, jadi indah kita di hadapan Tuhan, jadi mutiaranya Tuhan. Kalau kita jadi mutiaranya Tuhan, hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Iya. Ya. Jadi marilah ibu-ibu yang terkasih, kita belajar untuk menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita, karena Tuhan itu terlalu baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat firman-Mu yang telah ditaburkan. Dan kami rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang selalu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.